就等着我们自投罗网，都连目标都摸走。不去，就是看着团长和副团长的。前方5公里。Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya di channel Anak Obi. Dan kali ini kita akan menceritakan salah satu donghua terpopuler dari Takhta Segel Dewa di episode 109. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silakan nonton dulu ya. Guys, linknya aku sediakan di deskripsi. Di episode kemarin kan, kita sudah dibuat mati rasa akibat Long Ho Cheng dihajar habis-habisan oleh sang pewaris Kaisar Dewa Iblis itu demi melindung Chang'air agar bisa melakukan pembangkitan dewanya. Dan ketika Chang'air menyelesaikan pembangkitan dewanya, Chang'air langsung berubah dari segi penampilan dan kekuatannya sekali menghajar pewaris Kaisar Dewa Iblis, itu langsung tersungkur. Tapi sayang kekuatan Chang'air itu tidak bertahan lama. Dan pada akhirnya merekalah pun dikejar balik oleh pewaris Kaisar Dewa Iblis itu. Gimana kelanjutannya? Ayo, kita langsung masuk ke inti ceritanya ya guys. Jangan lupa di-subscribe ya. Dan langsung saja ya guys. Di dalam menara keabadian, terlihat di sana para anggota tim Long Ho Cheng sedang bingung dan bertanya-tanya. Kenapa Long Ho Cheng dan Chang'air belum juga kembali? Sedangkan sudah begitu lama merekah di luar, apa terjadi sesuatu pada mereka? Dalam keadaan seperti ini, mereka hanya bisa percayakan ini semua pada Long Ho Cheng dan Chang'air, dan tidak perlu khawatir lagi karena di dalam menara keabadian ada si Yeye, yaitu kekasih penerus Kaisar Dewa Iblis, dan sudah ditanamkan formasi jiwa ke dalam tubuhnya dan pasti sudah dijadikan sandera. Tapi tak lama dari itu, tiba-tiba farmasi jiwa yang sudah ditanamkan dalam tubuh si Yeye menghilang, sontak membuat anggota Long Ho Cheng panik dan mengancam si Yeye. Apa yang terjadi? Dan Yeye menjawab dengan santai, emang di dalam sini apa yang bisa kulakukan? Daripada sibuk, lebih baik kalian memikirkan kapten dan wakil kapten kalian. Bagaimana keadaannya sekarang? Dan tak lama dari itu, tiba-tiba muncullah Long Ho Cheng dan Chang'air dengan kondisi luka dan pingsan. Waduh, ini mah pertama kalinya Long Ho Cheng sampai terluka begitu parah hingga tak sadarkan diri. Tapi sebelum itu Long Ho Cheng sempat merebut sebuah benda dan tak tahu benda apa nih guys. Dan para teman Long Ho Cheng yang panik segera memberikan obat penyembuhan untuk Long Ho Cheng dan Chang'air. Namun sama saja karena tidak ada reaksi sama sekali. Tetapi tiba-tiba seorang Dewi Peri muncul dari tubuh Long Ho Cheng, yaitu perwujudan dari Dewi Alam yang disebut Seume. Dan mereka semua langsung memohon kepada Seume untuk segera menyembuhkan Long Ho Cheng dan Chang'air. Dengan tindakan cepat, Seume mencoba menyembuhkan mereka menggunakan kekuatan penyembuh Dewi Alamnya, dan sosok Dewi Alam pun muncul guys dan mencoba untuk menyembuhkan mereka. Akhirnya selesai melakukan penyembuhan. Luka Long Ho Cheng sangat parah. Jika mereka telat sedikit saja, pasti Long Ho Cheng tidak akan terselamatkan. Kalau Long Ho Cheng kondisi fisiknya yang parah, tetapi untuk Chang'air lebih kepada jiwanya yang terluka, dan Seume tahu pasti ada masalah pada saat membangkitkan dewanya. Seume takut Long Ho Cheng akan mengalami koma dalam waktu yang sangat lama. Dan luka yang dialami Long Ho Cheng sangat parah, walaupun sudah melakukan penyembuhan mereka, tetap belum sadarkan diri. Dan sekarang mereka harus bertindak cepat, harus segera membawa Long Ho Cheng dan Chang'air ke aliansi dan mencari pertolongan darurat. Tapi tiba-tiba munculnya pengawal Long Ho Cheng dan mengatakan kalau kita tidak bisa kabur lagi. Karena si penerus Kaisar Dewa Iblis telah menyebarkan berita buronan untuk mereka dan jika bisa mendapatkan mereka, pasti mendapat penghargaan darinya.
Jadi sekarang semua ras iblis sedang gencar dan mencari Long Ho-Cheng dan timnya. Untuk lolos, karena kelompok iblis sudah pasti ada di mana-mana untuk mencari mereka. Dan paling sialnya lagi, satu-satunya jalan mereka untuk kembali ialah harus melewati kelompok iblis pemburu yang sangat kuat. Nahimah, makin gaswat ya. Sudah seperti ini, ditambah lagi masalah yang harus mereka hadapi. Kalau mereka keluar sudah, pasti akan disergap oleh pasukan iblis. Sudah pasti mereka tidak bisa kembali lagi ke menara keabadian. Itu karena cuma Long Ho-Cheng yang mengaktifkannya. Karena sekarang Long Ho-Cheng dalam keadaan tak sadarkan diri untuk beberapa lama. Ini mah bencana guys. Namun para anggota Long Ho-Cheng tetap bersikeras untuk tetap kembali ke aliansi agar Long Ho-Cheng bisa terselamatkan. Karena kalau menetap di dalam sini juga tidak ada gunanya. Mereka tidak bisa melewati jalur utama, jadi rencana mereka yaitu dengan melewati gerbang pengusiran iblis. Setidaknya mereka membutuhkan waktu selama 5 hari agar bisa melewati jalur itu. Dan tiba-tiba, Yeye angkat bicara agar mereka jangan bertindak gegabah dan ceroboh untuk langsung keluar saja. Yeye menyarankan agar mereka melewati suatu tempat yang terlarang bagi ras iblis, yang disebut alam kematian. Dan ras iblis tidak ada yang berani pergi ke sana karena sangat berbahaya. Di sana ada sebuah kabut putih yang sangat tebal, tak peduli iblis, apapun yang masuk ke sana, pasti akan mati. Masa iya mereka harus melewati jalur itu, namun sudah tidak ada pilihan lagi. Biasanya si Long Ho-Cheng yang selalu menentukan jalan, dan pasti aman. Namun sekarang, mereka harus mengambil resiko apapun untuk menyelamatkan Long Ho-Cheng. Sementara itu, di luar sudah terlihat para iblis yang sudah mencari tim Long Ho-Cheng dan sudah sangat lama. Dan tiba-tiba parah iblis itu melihat pergerakan dan coba mengejarnya. Dan ternyata itu adalah si Yeye yang pura-pura terluka agar perhatian parah iblis tertuju padanya, agar kelompok Long Ho-Cheng bisa lewat dengan mudah tanpa ketahuan. Inilah bantuan terakhir Yeye kepada Long Ho-Cheng. Sekarang yang mengambil komando tim adalah Hang Nye. Dan Chang'e tetap dalam menara keabadian dan disembuhkan oleh Soumei. Sedangkan Long Ho-Cheng digendong untuk kabur. Ting Shi bertugas untuk memantau pergerakan parah. Iblis menggunakan burung mejik, ada sekitar 50 iblis di depan, tapi tidak ada kelompok iblis lain di sekitar radius 10 km. Jadi mereka bisa menghabisi iblis ini tanpa ketahuan iblis lain dan terus melakukan perjalanan. Dan pertarungan pun dimulai. Mereka bukan hanya bertarung dengan para iblis, tapi juga bertarung dengan waktu. Kalau tidak cepat pasti akan ketahuan parah kelompok iblis lain. Dan benar aja, 50 iblis yang mereka habisi itu sudah diketahui oleh iblis lain. Dan parah iblis itu langsung mengejar tim Long Ho-Cheng. Dan tak lama dari itu, parah iblis sudah menemukan timnya Long Ho-Cheng. Namun parah iblis itu juga bertarung sesama mereka untuk memperebutkan tim Long Ho-Cheng. Karena yang bisa mendapatkan penghargaan dari penerus Kaisar Dewa Iblis, yaitu hanya untuk iblis yang bisa menangkap timnya Long Ho-Cheng. Dan benar aja Enhi parah iblis saling bertarung satu sama lain untuk mendapatkan tim Long Ho-Cheng. Sementara mereka sedang bertempur, tim Long Ho-Cheng mengambil kesempatan untuk kabur. Jadi mereka saling memperebutkan timnya Long Ho-Cheng Enhi. Di sisi lain terlihat Yenger dan Nyonger yang melewati jalan lain di sebuah lembah dan parah. Iblis sudah masuk ke dalam lembah, dan itulah kesempatan mereka menyerang dengan kekuatan penuh. Setelah itu mereka kembali dari ke titik pertemuan dan meminum obat pemulihan kekuatan, karena lokasi mereka sudah diketahui.
Mau tak mau mereka langsung masuk ke alam kematian. Jadi penasaran kan apa yang ada di alam kematian? Tapi di sana sudah ada satu kelompok iblis yang menunggu di sana. Pemimpin kelompok iblis ini sangat pintar, ya guys, karena dia tahu pasti tim Long Ho Cheng pasti akan masuk ke sana untuk menghindari kejaran mereka. Boydel, namun juga ada kelompok iblis lain yang berdatangan. Sekarang jadi paham tujuan timnya Long Ho Cheng ini hanya untuk memancing para iblis agar berdatangan. So kan mereka pasti akan bertarung sesama mereka untuk memperebutkan tim Long Ho Cheng. Akhirnya terjadilah pertempuran yang besar antara kubu masing-masing di samping bertarung. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk secepatnya pergi ke alam kematian. Dan kemudian tim Long Ho Cheng berhasil dan sudah mendekati alam kematian. Kondisi tim Long Ho Cheng sudah sangat lemah dan lelah. Baru berjalan berapa langkah, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok iblis. Dan ketua kelompok iblis itu memuji tim Long Ho Cheng yang bisa melakukan cara ini, namun dalam setiap peperangan pasti ada yang menang dan yang kalah. Pemimpin iblis itu secara langsung menuju ke Long Ho Cheng karena Long Ho Cheng lah yang memiliki harga buronan paling tinggi. Pertempuran terus terjadi dan tim Long Ho Cheng yang kesulitan karena sudah kehabisan tenaga dan parah iblis ini cukup kuat parah tim Long Ho Cheng satu persatu dijatuhkan. Dan ketika ingin dihabisi seketika jari Long Ho Cheng bergerak dan muncullah sosok yang begitu kuat dan perkasa yang tidak lain adalah Hou Ye hehehe. Sekarang Hou Ye sudah berevolusi lagi, dan kepala Hou Ye bertambah satu lagi, dan sekarang sudah 5 guys. Ternyata Hou Ye baru saja selesai berevolusi NHI, dan kepala yang baru ini berwarna ungu ya. Dan serangan pun dilancarkan ke parah iblis, dan mengalahkan semua parah iblis dengan waktu singkat ini. Baru naga ya guys dengan penampilan baru ini Hou Ye, sudah tidak lucu lagi, malah tambah menyeramkan ya. Dan Hou Ye menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan tuanya, Long Ho Cheng, dan berhasil. Waduh, sudah makin sakti aja, Enhi Hou Ye. Setelah Long Ho Cheng sadar, dia pun berterima kasih kepada semua anggota timnya. Namun di sisi lain, di dalam menarah keabadian, terjadi keanehan Changair yang sudah sadar langsung saja mengancam Soume WA. Ada apa nih ya? Guys, matanya Changair bersinar berwarna ungu. Apakah Soume akan langsung dihabisi? Pada penasaran kan? Ayo nonton di part selanjutnya ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya agar tidak ketinggalan video berikut.